Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Selamat pagi. Semoga sudah siap untuk menerima materi bimbingan konseling hari ini ya. Hari ini Bu Meta akan menyampaikan materi tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat tersebut. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping memberi pengaruh positif, juga bisa memberikan dampak yang negatif. Dalam menjaga hubungan pertemanan, banyak terjadi permasalahan atau kejadian yang muncul sehingga pertemanan itu bisa menjadi tidak nyaman atau tidak harmonis. Sehingga perlu cara bagaimana dapat menjalin hubungan pergaulan secara harmonis antar teman sebaya. Pengertian, etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja itu, juga bisa memberikan pengaruh yang negatif. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yaitu kebutuhan sosial, seperti misalnya satu, kebutuhan akan pengakuan sosial. Kita butuh diakui, kita butuh diterima, kita butuh dianggap sebagai seorang teman, sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia di dalam lingkungan di mana kita berada. Kedua, kebutuhan akan keterikatan, persaudaraan, atau cinta kasih. Jadi dengan ada rasa setelah diterima, kita merasa punya teman, kita merasa punya sahabat, punya saudara, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan rasa aman atau perlindungan. Jadi ketika kita berteman, kita merasa nyaman. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu yang memberikan dampak positif sehingga kita merasa diterima sebagai teman di antara teman sebaya itu. 4, kebutuhan akan kebebasan. Jadi ketika kita bersosialisasi, kita butuh kebebasan dalam arti yang positif, bukan yang negatif. Karena apabila kita berpikir bahwa kebebasan ini adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya, maka kita akan menjadi individu yang egois dan berperilaku tidak baik atau bahkan negatif. Kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Jadi kita butuh untuk diterima di masyarakat, kita butuh disayangi oleh teman sendiri, bahkan juga itu akan menjadi harga diri karena merasa dihargai, merasa diterima. Manfaat persahabatan, menambah rasa pertemanan. Ketika kita merasa punya teman, maka kita akan ada rasa peduli terhadap teman sendiri. Tolong menolong, rasa sering ditolong orang lain sehingga misalnya kita juga ingin menolong seseorang. Ketika kita sudah bisa membantu seseorang, maka akan memberikan dampak kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang punya makna, kita manusia yang punya arti, sehingga merasa dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri, yaitu dampak dari pertemanan itu. Tolong-menolong dan akhirnya bisa menimbulkan perasaan percaya diri. 10 langkah menjalin persahabatan. Ada 10 langkah menjalin persahabatan. Di antaranya, hargai sahabatmu. Pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang akan kamu dapat dari sahabatmu.
Jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan, karena jika demikian kamu bukan sahabat sejati. Hargai sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. Jadi, ketika kamu ingin disayangi teman, maka sayangi temanmu. Ketika kamu ingin ditolong oleh orang lain, kamu pun harus rela menolong orang lain. Berikan dorongan. Dukung sahabatmu, karena sahabat sejati selalu menyemangati, selalu mendorong dalam hal kebaikan, supaya mereka bisa bersama-sama dapat menjadi yang terbaik, bukan saling menjatuhkan apalagi menjelek-jelekan. Sahabat sejati turut berbahagia ketika sahabatnya berhasil mencapai apa yang diinginkan atau prestasi dan tidak merasa tersaingi. Jadi belajar bersama bukan berarti menjadikan teman kamu pintar dan kamu tidak, tetapi kita sama-sama pintar seperti itu. 3. Bersedia memaafkan. Bersedia untuk memaafkan, jangan membiarkan luka berkembang menjadi kepahitan. Karena hal ini akan menghancurkan persahabatan yang ada. Maafkan kesalahan yang diperbuat oleh sahabatmu dan jangan biarkan luka itu merusak persahabatanmu. Jadi ketika kamu memaafkan, bersahabat bukan berarti tidak ada permasalahan. Akan ada permasalahan yang muncul sehingga kamu perlu memaafkan teman. Jangan tinggalkan sahabatmu. Ketika kamu senang, misalnya ketika teman kamu ada dalam kesulitan, lalu kamu meninggalkan. Tidak. Jadi, teman susah dan senang, maka kamu akan bersama-sama. Tidak hanya ketika senang saya temani, ketika susah saya tinggalkan. Jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Sahabat dapat menempatkan diri dan posisi konsisten antara ucapan dan perbuatan. Jadi, sahabat yang bersedia ketika dalam keadaan susah, dia tetap akan mau membantu. 6. Jangan mengontrol sahabatmu. Jangan mencoba-coba mengontrol sahabatmu karena bukan berarti sahabat harus selalu bersama-sama. Tetapi akan ada saat kita hanya mampu mendukungnya meski kita tidak berada di sisinya. Ya, memang akan sangat menyenangkan apabila kita bisa selalu bersama-sama, ya, tetapi kita tidak bisa menentukan pilihan apa yang dipilih oleh sahabat kita. Tetapi biarkan dia memilih apa yang terbaik buat dirinya, maka kita hanya bisa memberikan dukungan dan mendoakan. Semoga apa yang menjadi pilihannya adalah keputusan yang terbaik bagi masa depannya. 7. Bergembira saat senang maupun susah. Ya, jangan hanya ketika senang aja mau ditemenin, ketika susah ditinggalkan. Hargai dia apa adanya. Jadi setiap manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Ketika dia melakukan kesalahan, kita harus mau memaafkan dan menerima apapun keadaannya sehingga persahabatan itu bisa terjalin dengan baik. Berusaha menjaga rahasia, menjadi sahabat, maka kita akan menjadi orang yang mendengarkan seseorang yang bercerita kepada kita. Sehingga ketika kita menjadi seorang yang dipercaya oleh sahabat, maka kita harus bisa menjaga, bukan membuka aib teman sendiri, bukan membuka-buka atau mengumbar rahasianya sendiri, sehingga kita menjadi sahabat yang merusak hubungan baik kita dengan sahabat kita sendiri. Jangan paksakan kehendak. Kenapa jangan paksakan kehendak? Karena kita tidak boleh membiarkan perbedaan menjadi sebuah permasalahan. Perbedaan itu indah ketika kita menghargai. Perbedaan itu menyenangkan ketika kita saling bertoleransi. Sehingga apapun yang menjadi pilihan teman, kita harus mau mendukung, kita harus mau menyemangati, kita harus mau bisa mensupport apapun pilihannya. Kemudian yang terakhir, etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Pilih teman yang berakhlak baik, karena apabila kita berteman dengan teman yang tidak baik, maka kita pun akan menjadi terbawa dengan teman yang akhlaknya tidak baik tersebut. Bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga kita memberi dampak juga saling menyemangati dalam hal positif. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Jadi
berikan toleransi, berikan sikap saling membantu, berikan saran yang baik dalam berteman. Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Jadi kita harus mau menghormati, menghargai sesama teman. Jadikanlah sikap solidaritas semua buta di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang suka tawuran. Jadi sikap solidaritas ini jangan sampai menjadikan kita terbawa oleh teman yang suka melakukan tawuran. Jadi akhirnya kita juga menjadi terbawa dengan hal yang demikian. Sehingga yang sebaiknya adalah kita berteman dengan yang baik-baik sehingga kita terbawa dengan kebaikan juga. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Ya, ini lebih berbahaya sekali ya. Karena kita pasti akan terbawa dengan kondisi atau situasi yang juga akhirnya suatu saat akan melanggar norma agama atau bahkan melakukan hal yang tidak normal atau tidak wajar. Jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Jadi pemecahan masalah itu bisa kamu lakukan terhadap salah satu orang teman saja, atau bisa juga oleh beberapa teman, semisal hal itu memungkinkan untuk bisa saling diskusi secara bersama-sama. Jadi dalam belajar kita butuh orang lain untuk bisa saling menyemangati, untuk bisa saling berdiskusi, untuk bisa mengambil hal-hal yang positif, sehingga dalam belajar kita semua juga selalu dalam keadaan yang termotivasi dan positif. Demikian materi hari ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan japri Bu Meta atau boleh juga di grup, sehingga bisa menjadi bahan diskusi dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan atau lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.